Awalnya nggak ada nih polisi-polisi yang notice dengan tulisan itu. Hanya detektif aja lah Wak yang punya feeling kuat kalau sepertinya tulisan angka ini pasti memiliki makna tersembunyi di baliknya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini seperti biasa aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah yang sangat-sangat menarik dan juga menegangkan, Wak. Kisah malam ini tuh berkaitan dengan sebuah profesi di bidang kepolisian yang mungkin banyak dari antara kita ini masih merasa asing nih dengan namanya, yaitu criminal profiler. Jadi criminal profiler ini, Wak, adalah profesi yang menggabungkan dua disiplin ilmu sekaligus, Wak. Ada ilmu psikologi dan ada ilmu hukum. Nah, nantinya seorang criminal profiler ini akan bertugas merinci profil pelaku dari sebuah tindak kejahatan. Dan untuk melakukan hal tersebut, Wak, maka seorang criminal profiler ini harus memiliki kepekaan tingkat tinggi dan juga kemampuan analisis yang sangat kuat. Itulah kenapa dia nggak cuma pakai ilmu hukum aja, Wak, tapi dalam menangani sebuah kasus dia ini juga harus memakai ilmu psikologi. Nah, penasaran dengan bagaimana criminal profiler ini menangani kasus-kasus yang ditanganinya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Nah, jadi Wak, buat kalian yang udah sejak lama nonton video-videoku, khususnya video kriminal, pasti udah tahu betul kalau ada banyak sekali kasus yang penyelesaiannya tidak mudah. Penyelidikannya berjalan dengan sangat alot sehingga banyak sekali kasus yang baru bisa terpecahkan setelah bertahun-tahun kemudian, ya kan? Atau bahkan juga ada nih kan kasus yang belum terpecahkan sampai sekarang. Banyak nih, Wak, faktor yang menyebabkan penyelidikan suatu kasus ini berjalan sangat lama. Mulai dari bukti yang sedikit, teknologi yang belum maju, tidak adanya saksi mata, hingga pihak kepolisian yang kesulitan dalam menebak bagaimana pola perilaku si pelaku ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dalam dunia kepolisian, Wak, dikenal juga nih sebuah profesi yang sangat menarik, yaitu criminal profiler. Nah, criminal profiler ini sebenarnya apa nih, Nadia? Jadi, Wak, criminal profiler ini adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki tugas mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan cara menganalisis kepribadian dan juga karakteristik perilakunya. Misalnya nih ya, ada kasus penghilangan nyawa yang disertai dengan pemotongan tubuh. Kalau dari hasil pemotongan itu dinilai rapi nih, biasanya seorang criminal profiler akan menduga bahwa si pelaku ini kemungkinan adalah seorang pekerja di tempat pemotongan daging. Contoh lainnya, misalnya ada tindak kejahatan yang pelakunya selalu beraksi pada malam hari. Nah, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada kejahatan lain yang serupa tapi si pelaku ini beraksi pada siang hari, seorang criminal profiler akan menebak bahwa pelaku dari kejahatan tersebut adalah dua orang yang berbeda. Karena apa? Karena mereka memiliki pola yang berbeda juga. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, Wak. Mereka ini tugasnya menebak profil si pelaku ini berdasarkan dari perilakunya. Ya, nangkap kalian maksud aku sampai sini kan? Mantap. Nah, adanya profesi ini, Wak, tentunya dianggap sangat membantu sekali jalannya penyelidikan. Tapi profesi sebagai criminal profiler ini tidak serta-merta ada kayak gitu aja, Wak. Mereka ini harus melewati proses yang sangat panjang dulu sampai akhirnya profesi ini betul-betul diakui dan boleh diikut sertakan dalam penyelidikan. Di Korea nih, contohnya nih, dulu mereka tuh nggak punya loh criminal profiler, Wak. Sehingga semua penyelidikan kasus kriminal hanya dilakukan oleh tim investigasi dari kepolisian saja. Sampai akhirnya pada bulan Maret tahun 1998 terjadilah ini serangkaian kasus penghilangan nyawa di Korea yang betul-betul bikin polisi di sana jadi kebingungan karena mayoritas korbannya ini, Wak, adalah wanita dan korban-korban itu selalu ditinggalkan dalam keadaan tanpa busana. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda pelecehan di tubuh mereka ini, Wak. Dan yang membuat polisi semakin kebingungan lagi adalah mereka ini tidak menemukan petunjuk tentang siapa pelaku di balik kejahatan itu. Satu-satunya yang mereka tahu adalah si pelaku ini selalu menggunakan topi berwarna merah saat melakukan aksi jahatnya. Itu aja cluenya. Nah, itulah yang membuat kasus ini pun kemudian disebut sebagai The Red Hat. Nah, terus nih, Wak, ketika polisi sedang bingung-bingungnya dalam menangani kasus ini, tiba-tiba datanglah seorang detektif. Kita sebut aja lah di detektif A ya. Detektif A ini menemukan sebuah petunjuk kecil di TKP tempat dimana korban terakhir baru saja dihilangkan nyawanya. Korbannya
The Red Hat ini. Petunjuk tersebut adalah tulisan angka 2, Wak, yang ada di tembok rumah depannya. Awalnya nggak ada nih polisi-polisi yang notice dengan tulisan itu. Hanya detektif aja lah, Wak, yang punya feeling kuat kalau sepertinya tulisan angka ini pasti memiliki makna tersembunyi di baliknya. Akhirnya detektif A pun langsung, Wak, memeriksa rumah-rumah lain di sekitar situ, dan ternyata betul aja di masing-masing rumah, Wak, terdapat tulisan angka yang berbeda-beda. Ada 2, terus ada 1, 2, 3, ada 1, 2, ada 2, 3, dan lain-lain. Ini bukan nomor rumah mereka ya, ada tulisan itu 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 kayak gitu. Nah, dari sinilah detektif A ini pun berpikir keras nih untuk bisa memecahkan misteri tersebut. Kira-kira apa nih makna di balik angka-angka itu kan? Hingga akhirnya, Wak, setelah detektif A memperhatikan para penghuni rumah tadi, rumah-rumah yang dia kunjungin tadi, dia pun berhasil mendapatkan sebuah kesimpulan di mana ternyata angka tersebut adalah kode yang menunjukkan identitas si penghuni rumah. Jadi, angka 2 berarti apa? Berarti wanita dewasa. Angka 1 berarti pria dewasa. Angka 3 berarti anak-anak. Jadi kalau misalnya ada rumah bertuliskan angka 2, 3, itu berarti yang tinggal di rumah itu adalah seorang wanita dewasa sama seorang anak-anak. Gitu, dapat dewa. Nah, Datu, singkat cerita, bersamaan dengan jalannya penyelidikan kasus The Red Hat ini, suatu hari, Wak, adalah seorang laki-laki muda kan dibawalah ini ke kantor polisi gara dia ketahuan sudah membobol rumah seseorang. Nah, pas detektif A nengok si pelaku ini, dia langsung notice tuh, Wak, kalau rambut si laki-laki tersebut ngecap macam habis ngecapan bekas topi. Di situ detektif A langsung punya feeling gak enak nih, mengingat si pelaku kasus The Red Hat kan seorang laki-laki bertopi kan, Wak. Sebentar, kenapa aku nggak pakai topinya nih? Akhirnya detektif A pun langsung memanggil si orang yang ditangkap ini untuk diinterogasi. Tanpa banyak tanya, detektif A pun langsung meminta si laki-laki ini untuk menulis angka di selembar kertas. Coba dulu kau tulis angka 12, 23 sama 123, kata dia. Dan kalian tahu, Wak, secara mengejutkan bentuk tulisannya mirip kali sama yang ada di TKP. Awalnya laki-laki itu memang nanya, kenapa angka-angka ini buat apa? Buat apa Bapak meminta saya menuliskan angka-angka ini? Di situ, Wak, dengan tenang detektif A menjawab, bukannya kamu sudah tahu arti dari angka-angka itu? 2 wanita dewasa, 3 berarti anak-anak, 1 pria dewasa. Ya kan? Benar begitu kan? Wah, ketika mendengar ucapan itu, Wak, seketika si laki-laki ini pun langsung terdesak dia. Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, Wak, speechless. Terkejut ya mungkin ya kan? Di sanalah dia sudah merasa tertangkap basah, dia udah gak punya pilihan lain selain mengakui kesalahannya. Dan ternyata memang betul, Wak, dialah pelaku dari kasus The Red Hat. Ketangkap. Dari apa? Mengamati perilaku pelaku. Dari angka sama dari tuh jejakan topi itu. Tertangkapnya pelaku The Red Hat berkat bantuan detektif A ini, Wak, inilah yang membuat orang-orang mulai sadar nih kalau detektif A ini punya kepekaan dan juga bakat analisis yang sangat-sangat kuat dibanding dengan polisi-polisi yang lain. Nah, disitulah, Wak, disitulah untuk pertama kalinya kepolisian Korea Selatan pun akhirnya punya ide untuk membentuk tim analisis perilaku. Mereka pun dengan senang hati mengajak detektif A menjadi bagian dari tim tersebut. Tapi sayangnya, nggak semua orang, Wak, tidak semua orang pada masa itu ya setuju dengan ide terbentuknya tim analisis ini, Wak. Dan hal ini pun membuat detektif A dan timnya harus bekerja keras lagi nih supaya bisa membuktikan bahwa keberadaan kami itu bisa loh. Keberadaan kami itu bisa akan sangat membantu jalannya penyelidikan loh, gitu loh. Akhirnya mereka cari cara lagi gimana supaya bisa membuktikan mereka ini mampu gitu kan, dan profesi mereka ini dibutuhkan. Singkat cerita, pada bulan Mei tahun 2000 terjadilah lagi, Wak, sebuah kasus baru lagi nih yang membuat warga Korea tercengang, yaitu pada saat itu terjadilah kasus pemotongan tubuh seorang anak kecil yang sebelumnya dinyatakan menghilang. Nah, untuk menangani kasus tersebut, tim analisis perilaku ini pun sampai harus menginterogasi pelaku-pelaku yang dulunya juga pernah melakukan tindak kejahatan serupa. Detektif A pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiran si pelaku sampai-sampai mereka tega memotong-motong tubuh korbannya, ya kan? Nah, dari interogasi tersebut dari beberapa pelaku-pelaku itu, detektif A pun berhasil mendapatkan satu pola yang sama, Wak, yaitu kebanyakan dari pelaku memilih untuk melakukan pemotongan tubuh korbannya supaya mereka ini bisa dengan mudah membuang dan memindahkan jasad korban.
Oh itu tuh alasan ini. Dia kan hanya dari beberapa mantan kriminal itu kan. Nah dah tuh, setelah mendapatkan hasil analisis tersebut, Detektif A pun langsung menerapkannya dalam kasus pemotongan tubuh anak kecil tadi, kasus yang kedua tadi. Hingga akhirnya singkat cerita, berkat bantuan Detektif A dan timnya, kepolisian pun berhasil mendapatkan dan menangkap si pelaku pemutilasi anak kecil tuh. Bahkan rincian profil pelaku yang diberikan oleh tim analisisnya ternyata juga cocok dengan identitas si pelaku itu tadi. Nah itulah yang akhirnya membuat Detektif A dan timnya semakin diakui lagi. Bahkan kontrak kerja dari tim analisis perilaku ini selalu diperpanjang gitulah. Dan mereka kembali lagi diminta untuk ikut menangani kasus-kasus selanjutnya. Termasuk kasus serial penghilangan nyawa yang lagi-lagi membuat kepolisian kebingungan. Emangnya kasusnya gimana Nadia? Jadi ini masuk kita kasus ketiga ya. Bulan September tahun 2003 ada seorang profesor beserta istrinya yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumah mereka sendiri. Dari kondisi tubuh korban yang remuk, polisi menduga bahwa pelaku menggunakan senjata berupa palu godam dalam menghabisi nyawa korbannya ini. Nah kabar itu pun tersiar lah kan dengan cepat, dan bersamaan dengan tersebarnya berita tentang kasus tersebut, dalam tempo beberapa hari saja korban-korban serupa juga mulai berjatuhan di berbagai tempat. Nggak cuma mereka berdua tadi aja. Pada saat itu polisi masih belum bisa berhasil menangkap si pelaku. Masih kebingungan nih mereka kan. Dan ketika mereka masih dihantui dengan kasus ini, tiba-tiba muncul lagi laporan tentang korban penghilangan nyawa yang dihabisi dengan pisau. Dan tindakan kriminal itu juga terjadi berulang-ulang yang dihantam pakai pisau ini. Dalam waktu singkat ada banyak kali tuh korban lain yang berjatuhan. Mereka juga sama-sama dihabisi dengan pisau, dan semua korbannya ini berjenis kelamin perempuan. Nah mendapati kalau ada dua kasus serial killer yang terjadi secara bersamaan, kepolisian Korea pun langsung mikir, hey, apa jangan-jangan kedua kasus ini didalangi oleh satu pelaku yang sama ya? Banyak tuh polisi yang menduga demikian. Tapi hal itu langsung dipatahkan sama Detektif A. Tuh kalian, dengan kemampuan analisisnya yang memang sangat tajam itu, Detektif A ini dapat langsung menduga bahwa dua kejadian penghilangan nyawa berantai tadi memiliki dua pelaku yang berbeda. Kok bisa Detektif A mikir kayak gitu Nadia? Karena menurut dia di kasus yang pertama ini kan si pelaku selalu konsisten menggunakan senjata berupa apa? Palu godam ya kan. Sedangkan di kasus kedua pelaku ini juga konsisten menggunakan senjata berupa pisau. Dan hal itu jelas menunjukkan pola perilaku yang berbeda kan. Satu pakai palu godam, satu pakai pisau. Ya kan, tapi bisa aja dia ganti-ganti senjata Nadia. Nah Detektif A bilang bahwa tidak semudah itu bagi seorang pelaku kejahatan untuk mengubah pola kebiasaannya. Kalau memang dia sudah terbiasa pakai palu, ya pasti seterusnya dia pakai palu terus. Tapi kalau dia terbiasa menggunakan pisau, ya seterusnya juga dia akan pakai pisau. Kayak gitu. Itulah kenapa Detektif A ini sangat yakin kali kalau dua kasus serial penghilangan nyawa ini didalangi oleh dua pelaku yang berbeda. Nah terus pertanyaannya sekarang, kalau memang pelakunya ini betul-betul berbeda, terus siapa mereka berdua nih Nat? Apakah kali ini Detektif A dan timnya juga dapat berhasil menebak profil si pelaku-pelaku ini? Dan apakah kasus ini dapat membuat tim analisis perilaku sebagai cikal bakal dari profesi kriminal profiler tadi menjadi semakin diakui perannya? Hah? Penasaran kalian kan? Sama, aku pun penasaran dengan kelanjutan kisahnya, Wak. Tapi tenang kalian, kan nggak perlu risau. Kisah yang aku ceritakan tadi adalah kisah nyata tentang kriminal profiler pertama di Korea Selatan, Wak. Kisah tersebut bercerita tentang perjalanan seorang kriminal profiler dalam memecahkan kasus-kasus besar di sana. Dan kabar gembira untuk kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan kisah tadi, cerita ini sekarang sudah diadaptasi menjadi serial drama Korea berjudul Through the Darkness. Through the Darkness ini terbagi menjadi 12 episode, yang semuanya super duper seru dan menegangkan. Bagi kalian pecinta kisah-kisah kriminal pasti bakal suka kali dengan drakor ini. Oke, jadi itu tadi sedikit gambaran tentang profesi yang menurut aku super duper keren kali, yaitu criminal profiler. Kalau kalian udah pernah nonton semua episode drakornya Through the Darkness di Viu, kalian juga pasti akan merasakan hal yang sama macam yang aku rasakan sekarang ini.
Perjalanannya mereka dalam menjadi seorang kriminal profiler ini, Wak, betul-betul ngebuat kita tuh gregetan, tegang, deg-degan ya kan. Tapi juga seru kali ceritanya. Pokoknya kalau misalnya kalian udah nonton satu episode aja, Wak, pasti udah nggak bisa dijeda lagi. Rasa-rasanya langsung pengen ku habiskan aja lah semua episode nih gitu. Dan untungnya sekarang kan kalau mau nonton udah gampang, Wak, ya. Tinggal subscribe setengah harga dengan langganan di Viu dan juga bayar no ribet pakai Dana di Google Play. Buat caranya gampang sekali ya kan. Buka aja aplikasi Dana dan klik icon Google Play. Lalu tinggal pilih voucher yang kalian inginkan, gunakan voucher yang sudah kalian pilih, dan terakhir tinggal bayar no ribet pakai Dana deh. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk cobain juga. Kalau kalian udah langganan Viu pakai Dana dan tentunya sudah menyelesaikan semua episode drakor tadi, jangan lupa komen di bawah, Wak, ya. Dan jangan lupa share juga supaya teman-teman kalian juga tahu informasi menarik ini. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.